Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat dimanapun panjenengan berada. Bertemu lagi bersama kami dalam pengajian kitab Fathul Qorib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang terkena najis yang bisa disucikan dengan cara disamak dan perkara-perkara yang tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darin ya rabbil alamin. Faslun utawi ikiklah fasal suci fi tikri sainin dan nutur suci-suci minal ayani sangking pira-pira kahanan al mutanajjisati kang kena najis pamalan perkara yen hulu kang suci apa ma minha sangking ayan bitibagi kelawan den samak pamalan perkara layat hulu kang ora suci apa ma kelawan den samak wajulutul maitati utawi pira-pira lulange latang kulu kaya sakabehane julutul maitah iku huru suci apa julutul maitah bitibagi kelawan den samak sawaun iku padha bidalikan dalam mengkono-mengkono tadhuru maitatu makuli lahmi utawi batange hewan kang den kena den pangan daginge wa gori lan liyane makuli lahmi wa kaifiyatu dabri utawi tata carane nyamak iku ayung zayan den ilangi apa futulul jildi kitar-kitare lulang bima saking perkara yuafinuhu kang bacinake apa mak ing jildu min damin nyatane saking getih wa nawiyan lan sebadane damin bisa ing kelan perkara khirifin kang sepet kang pait kasfin kaya babakan trengguli walau kana ada senajan ono apa khirifu perkara kang sepet iku najis kandar ke hamamin kaya teleke kotorane manuk dara kafa mongko cukup apa darki hamam fi dabri yang dalam jamak ila jildal kalbi angin lulangi aswa wal khinziri lan lulangi celeng wamalan perkara tawalada kang metu apa ma min huma saking kalbu wal khinzir amin akadima utawa saking salah sijine kalbu lan khinzir ma hayawanin sartane hewan tohirin kang suci falayat huru mongko ora suci apa jildu bitibagi kelawan den samak wadul maitati utawi balunge batang wasawuhalan rambute maitah utawa ulune maitah iku najis wakadalan iku kaya mengkono-mengkono atmul maitah al maitatu utawi batang haidan khalimale iku najis wakadalan kaya mengkono-mengkono maitah al maitatu utawi batang haidan khalimale iku najis wa uridalan den karepake pihak kelawan al maitah apa azailatul hayati hewan kang ilang uripe digori dakatin kelawan tanpa dan sembelih sareng yatin kang bangsa syariat fala yustasna mengko ora den jabake hinaidin ing dalem nalikane mengkono-mengkono wa urida biha apa janinul mudakati widungane hewan kang den sembelih ida kharaja arkalane metu apa janinul mudakah min batni ummihi saking wetenge babone janinul mudakah maitan khalih mati liana dakatahu krono saat temene sembelihane janinul mudakah iku fidakati umihi manut yang dalam penyembelihane ibune janinul mudakah wakadalan iku kaya mengkono janinul mudakah weruhu utawi liyane janinul mudakah minal mustasniati saking perkara-perkara kang dijagake almadhkurati kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang ing dalam pira-pira kitab kang den dawaake kang den jembarake angkit-angkitane sumastasna nulin jagake sapa ya musannaf min sari maitati saking rambute batang kawang dawe ya musannaf rupane ilal adamiyah angin rambute anak Adam ai fa inna sya'rahu tegese sak temene rambute adami iku tahirun suci kamaitatihi kaya batange adami. Itulah dulur-dulur dari teks kitab Fathul Qorib tersebut, yaitu kitab Fathul Qorib halaman keempat pada faslun fi dzikri syai'in minal ayani al-mutanajjisah wa ma yadkhulu minha bitibari wa ma la yadkhulu ila akhirih. Halaman keempat dari kitab Fathul Qorib. Dari teks tersebut dapat kita terangkan bahwasanya ketika ada hewan yang mati tanpa proses penyembelihan, yang mana hewan tersebut hewan yang dagingnya boleh dimakan seperti sapi, kambing, kerbau dan sebagainya, itu ketika dia mati tanpa proses penyembelihan maka dihukumi bangkai, dan otomatis ketika hewan tersebut dihukumi bangkai maka dihukumi najis dan tidak boleh dikonsumsi, haram hukumnya. Itu masih bisa diambil manfaatnya, yaitu kulitnya masih bisa digunakan, tapi harus melalui proses penyamakan kulit tersebut, menyamak. Nah, selain hewan atau binatang yang boleh dimakan dagingnya, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, yang dihukumi haram, itu kulitnya juga bisa dimanfaatkan, bisa disamak lalu bisa diambil manfaatnya
seperti kulit macan, kulit buaya, terus kulit apa lagi, dan lain-lain, kecuali kulitnya anjing dan babi, itu tidak boleh. Kalau anjing dan babi itu ya sudah tidak boleh, najis semua, itu tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Tapi selain anjing dan babi, baik hewan yang boleh dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya atau yang haram, itu ketika mati tanpa proses penyembelihan, maka kulitnya masih bisa digunakan. Ya, tapi harus melalui proses penyamakan terlebih dahulu. Dan ketika sudah selesai dari proses penyamakan, maka kulit-kulit binatang tersebut bisa digunakan. Bisa digunakan karena sudah dihukumi suci luar dalam. Jadi bisa digunakan untuk sajadah, gitu. Digunakan, dipakai untuk membuat sepatu, membuat tas, membuat dompet, atau mungkin membuat jaket dan sebagainya. Jadi bisa digunakan secara mutlak dan boleh diperjualbelikan, dihibahkan atau dipakai sendiri, boleh. Adapun tata cara penyamakan itu, pertama harus dibersihkan dulu, itu kulitnya dibersihkan, dicuci, kemudian daging-daging atau darah-darah yang masih menempel pada kulit tersebut itu juga dihilangkan, sampai bersih, sampai terlihat putih, itu tidak ada bekas-bekas darah atau daging-daging yang masih menempel pada kulit tersebut, itu sudah tidak ada, sudah dibersihkan, kemudian dicuci, lalu disamak dengan menggunakan sesuatu yang pahit atau sepet, itu bahasa Jawanya. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak itu adalah sesuatu yang terasa sepet, ya, seperti buah sawo yang masih muda itu, kemudian abu dapur, ya, abu dapur itu loh, awu, kalau bahasa Jawanya awu, itu bisa digunakan. Terus terawas, nah itu bisa digunakan juga untuk menyamak terawas. Ya. Bahkan penyamakan ini bisa menggunakan sesuatu yang najis, seperti kotoran burung merpati, burung doro itu loh, telur-telur. Nah itu kan juga sesuatu yang pahit itu ya, atau sepet, bisa digunakan. Di dalam kitab Fathul Qorib di situ juga disebutkan bisa menggunakan sesuatu yang bahkan yang najis, seperti itu kotoran burung doro itu, burung merpati itu loh, itu bisa digunakan untuk menyamak. Nah, jadi penyamakan itu boleh digunakan untuk boleh menggunakan bahan-bahan yang suci, ya seperti abu-abu itu, kemudian terawas dan lain-lain, yang penting rasanya itu sepet gitu. Atau juga bisa menggunakan bahan yang najis seperti itu kotoran burung merpati itu tadi. Caranya setelah kulit tadi itu sudah dibersihkan dari sisa-sisa daging dan sisa-sisa darah yang menempel, itu sudah dibersihkan, kulit itu sudah bersih, sudah kelihatan putih gitu. Nah itu kulit tadi itu bahasa Jawanya dipenteng gitu, dikencangkan, dipenteng lah bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa tuh, dipenteng, pokoknya diluruskan gitu, dipenteng lah, semoga paham, dipenteng. Nah lalu sudah itu diratakan itu. Nah itu alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak, entah itu menggunakan awu atau terawas atau kotoran burung merpati atau lainnya lah. Nah itu digosok-gosok pada permukaan kulit tersebut, dibludro, kalau bahasa Jawa ini dibludro. Nah diratakan, digosok-gosok menggunakan bahan-bahan untuk menyamak tadi. Nah sudah rata, sudah dibludro tadi loh. Nah itu biarkan dulu, kulitnya itu dibiarkan dulu, ya mungkin sehari atau 2 hari gitu, biar meresap apa zat-zatnya itu tadi, zat-zat untuk bahan penyamakan tadi loh, meresap pada kulit. Nah setelah beberapa waktu ya loh, entah sehari atau 2 hari, nah itu terus dicuci, dibasuh, dihilangkan bahan penyamakan tadi ya, entah itu, lalu dijemur sampai kering. Nah itu sudah selesai proses penyamakannya seperti itu. Itulah dulur-dulur, mungkin cukup sekian keterangan tentang kulit binatang-binatang yang tadinya dihukumi najis kulitnya karena bangkainya binatangnya mati tanpa proses penyembelihan secara syariat yang sah. Cara penyembelihannya itu kulitnya masih bisa disucikan ya dengan cara disamak. Cukup sekian keterangan dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.